Tihang ajaib karomah Imam Muhdor, malaikat tawaf di tihang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ayawene sedulur-sedulurku kabeh ya, selalu dilapangkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita menemukan sebuah video yang mungkin sedikit menggelitik. Ada seorang, itu adalah Habib ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia sosial media. Di situ sedang memberikan wawasan kepada beberapa anak yang menggunakan seragam sekolah di sebuah masjid. Yang di masjid itu ada beberapa tiang, ataupun kalau orang Jawa mengatakan itu saka guru. Ada beberapa saka guru yang modelnya berbeda. Oke lur, mari kita simak bersama dulu ya untuk videonya agar tidak penasaran ya. Ini lur, kita simak bareng-bareng ya lur ya. Nanti kayak apalah. Nah di situ dua tiang itu, yang bintang ini adalah tiangnya Masjid Pak Alwi. Terus yang tiang yang spiral itu, yang melintir, tiang melintir itu kita buat karena itu memang tiang ajaib. Nah itu ada beberapa tiang. Nah ini anaknya ya, ini anaknya. Ini anak yang sedang diberi keterangan ataupun wawasan ya. Kita perbesar gimana ini. Nah ini kan memakai seragam, yang satu memakai seragam sekolah. Mungkin ini temannya ya lur. Yang pakai seragam sekolah mungkin ini temannya ya, Muhibin lah, Muhibin dari Habib. Mohon maaf ini berisik sekali ya, karena di dekat jalan. Itu kan tiang ajaib karomah Imam Muhdor, malaikat tawaf di tiang ini, itu kan ya. Sudah jelas ya, kita lanjut ya, bahwasanya si Habib ini sampai siapa ya, saya nggak hafal jenenge sih lah. Inilah ya, kita zoom saja ya. Bentar, kita zoom biar kelihatan. Teot. Nah ini ya, ini Habib siapa lur? Ada yang ingat nggak? Yang ingat ya, kolom komentar lah, silakan ya. Ini adalah Habib yang sedang memberikan wawasan kepada muhibinnya yang masih sekolah ya. Biasanya memang seperti itu ya, untuk kalangan anak-anak sekolah ini begitu gandrung, begitu takjub dengan para kabib-kabib gitu kan, karena mungkin nggak mengikuti sih, ataupun memang sudah terdoktrin alam bawah sadarnya. Kita dengar dulu, kita ulang. Nah di situ dua tiang itu, yang bintang ini adalah tiangnya Masjid Pak Alwi. Terus yang tiang ini ada tiang yang berbeda, ada beberapa tiang saka guru yang banyak ya. Nah, ini ada yang melintir ini ya, ini yang melintir, dan ini ada yang apa, inilah kotak-kotak, ada yang bunder. Lanjut. Yang spiral itu, yang melintir, tiang yang sepilar yang melintir itu kita buat karena itu memang tiang ajaib. Nah berarti itu adalah tiang yang ajaib lur. Tiang ajib sampai terpana ini ya, sampai si anak sekolah ini terpana, kaget. Untung saja tidak sampai mencolot gitu kan. Tiang ajaib unik. Oh, itu kan tiang ajaib Habib. Nah ini kan, ini Habibnya ini dengan sangat gagah pedenya. Sayyidina Umar Mundur ditanya sama tukang. Itu kan siapa ini tadi? Kita ulang. Yang ajaib unik. Nah, Sayyidina Umar Mundur kalau nggak salah siapa tadi? Imam Muhdor ya, Imam Muhdor. Ditanya sama tukang. Ini di Imam Muhdor ditanya sama tukang.
Mau dibentuk ya apa, Habib? Ini kok Ini mau dibentuk apa, Bib? nggak boleh, mau digarap kok nggak boleh, jangan, jangan. Jangan dulu digarap. Berarti sedang menceritakan sebelum tukang ini mengerjakan ataupun ia menyelesaikan desain dari ini, dari apa? Saka ini ya, yang melintir-melintir itulah. Mau dibentuk apa? Ini sudah selesai, tinggal satu tiang. Kata Sayyidina Umar Montor, biarkan aku sampai malam ini. Mau Nah, jadi Imam Muhdor ini meminta waktu satu malam. istikharah. Ketika beliau malam selesai, paginya tukang datang, nggak taunya itu tiang sudah berbentuk seperti ini. Masya Allah. Oh ini kan sampai tersenyum itu kan. Tersenyum-senyum. Begitu kagetnya. Takjubnya, yang satu melongo saja ini. Yang satu melongo, yang satu tersenyum ini, yang maka kalau enggak ini seragam apa ini ya, sekolah. Kalau bukan SMA ya MAN, kalau bukan MAN ya SMA lah, kita nggak tahu, ini ada OSIS kan. Padahal pertamanya cuma datang. Jadi seperti itu. Nah, ini. Jadi tapi entah ini lokasinya di mana, kita tidak ada informasi ya masjid ini di mana. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sebagian solid mengatakan bahasanya itu tiang aromanya Habib Umar Muhdor karena pagi. Nah ini, jadi setelah Imam Muhdor istikharah gitu kan, mendapatkan sebuah keajaiban, tiang masjid yang belum digarap oleh tukangnya ini malah mau menggarap, tapi nggak boleh sama Imam Muhdor. Setelah istikharah ataupun meminta ya mengeluarkan karomahnya, pagi-pagi tukangnya datang, ternyata saka ini ataupun tiang ini sudah jadi lur ya. Inilah keramat para kabib-kabib ya, yang sangat-sangat mereka ceritakan untuk membawa ke alam sadar para muhibbin dengan cerita-cerita yang luar biasa. Kita lanjut. Ini langsung bentuk seperti itu. Dan itu Ya kan? Itu kan? Tukangnya tanpa garap sudah terbentuk. Berarti kan ajib. tempat yang sering digunakan sholatnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Tempat yang digunakan sholat oleh Faqih Al-Muqaddam. Dikatakan juga bahwasannya apa yang membuat tiang itu menjadi spiral atau peras baju yang diperas, nah itu dikatakan bahwasanya malaikat tawaf di situ. Wah kan? Jadi malaikat ini pada tawaf mengelilingi tiang tersebut. Ya. Ini tapi ya, ini yang menyampaikan lah, bukan saya ya. Silakan dengar sendiri loh ya. Jadi Habib siapa? Silakan Anda juga sudah paham dengan siapa Habib ini, ya udah paham betul, bukan hal yang asing. Karakter dia kalau ceramah seperti apa ya. Lah ini lagi membawa alam sadar muhibbin, menceritakan kehebatan keramat-keramat yang dimiliki oleh para datuk-datuk dari Habib ini. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Maka ikut tawaf di situ sehingga bentuk seperti itu. Jadi karena malaikat ini pada tawaf seperti tawaf di Makkatul Mukarramah itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya mungkin malaikatnya ini mengelilingi tiang masjid yang spiral tadi itu ya sampai berapa kali entahlah, kita nggak tahu, di sini nggak ada disampaikan, nggak dikatakan. Jadi kita hadirkan di situ supaya bagi orang-orang teman-teman yang belum bisa. Nah ini ada keterangan yang sungguh ajib juga. Jadi tiang ini dihadirkan, didatangkan entah dari mana tempatnya, didatangkan ke masjid ini. Ini adalah untuk disiapkan untuk para muhibbin ya, yang punya keinginan datang ke Tarim tapi mungkin tidak punya ongkos ataupun ongkosnya masih dikit gitu ya. Ini
Jadi kalian para muhibin kalau rindu ke tanah Tarim kok belum mampu, ya datang saja ke masjid ini. Biar nanti sama saja kalian tawaf di Tarim gitu kan. Karena ini sengaja didatangkan ke sini untuk para muhibin yang mungkin belum bisa untuk hadir ke Tarim. Lanjut, ini belum selesai videonya lur, sabar. Tadi bisa ziarah ke tempat kita. Nah kan, siapa saja orang yang belum bisa mampu untuk ziarah ke Tarim, ini bisa ziarah ke masjid ini, bisa tawaf ke masjid ini, gitu kan? Karena di sini ada beberapa tiang yang ajib. Ada satu tiang yang semalam jadi, ya entah siapa yang membuat. Ini bisa untuk tawaf para muhibin. Lanjut. Mengobati. Ya, untuk mengobati rindu ke kota Tarim, itu kan. Ya. Ini kita zoom. Mana ini? Aduh. Bentar. Wah, ini bentar kita ulang. Ini ya. Jadi siapapun kalian para muhibin yang ingin ke kota Tarim tapi belum mampu secara finansial, Anda itu bisa ke masjid inilah. Lokasinya saya nggak tahu tapi ya silakan hubungi admin lah. Hubungi admin saja. Oke lor. Dari beberapa video tadi yang kita simak bersama, gimana loh ya tawaf di masjid ya, mengelilingi Saka ini. Jadi silakanlah, saya tidak akan memberikan keterangan bertele-tele, berpanjang lebar, tapi silakan Anda menilai sendiri ya, doktrin ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan kepada para muhibin, para kabib ini, oknum-oknum para kabib ini ya. Ya kita juga tahulah tidak semua kabib seperti ini ya. Ada kabib yang lurus itu kan, seperti kabib-kabib pada zaman dulu kan lurus-lurus lur, nggak macem-macem. Ya sekarang mungkin dari kualitas kabib itu ya, keilmuannya terbatas, akhirnya untuk menarik para muhibin, orang-orang pribumi, bagaimana caranya mereka lakukan ini begini ya. Banyak cerita-cerita ini baru beberapa cerita, belum banyak ya. Tapi sebenarnya kita sih malas yang angkat kayak ginian, tapi kan ya gimana lagi kayak gini adanya jadi bikin kita gatel. Oke guys ya, itu sekedar informasi untuk sahabat-sahabat saya ya, baik yang suka ataupun tidak. Tapi silakan mari kita belajar berpikir, apakah pantas kita disajikan dengan hal-hal yang seperti ini terus? Ada maksud dan tujuan apa gitu kan dengan hal-hal yang seperti ini? Mereka selalu memberikan doktrin kehebatan leluhur mereka, tapi para oknum-oknum kabib ini sendiri tidak punya keramat apa-apa gitu kan, hanya menceritakan kehebatan nenek moyangnya, selalu katanya. Ada berita begini, kita diceritakan dari ini. Kayak gitu aja ya lor, terima kasih lor. Inilah tiang ajaib karya Imam Muhdor gitulah ya. Silakan simak videonya lengkapnya ini ya. Ini lengkapnya lor, mari kita simak bareng. Dari situ dua tiang itu, yang bintang ini adalah tiangnya Masjid Ba'alwi. Terus yang tiang yang spiral itu, yang tiang melintir itu kita buat karena itu memang tiang ajaib. Tiang ajaib. Unik. Nah, Sayyidina Umar Motor ditanya sama tukang, ini mau dibentuk ya apa? Ini kok nggak boleh, mau digarap kok nggak boleh? Jangan. Mau dibentuk apa? Ini sudah selesai, tinggal satu tiang. Kata Sayyidina Umar Motor, biarkan aku sampai malam ini, mau istikharah. Ketika beliau malam selesai, paginya tukang datang, nggak taunya itu tiang sudah berbentuk seperti itu. Padahal pertamanya cuma datang. Jadi seperti itu. Nah, sebagian Solid mengatakan bahasanya itu tiang aromanya Habib Umar Mokhtar karena paginya langsung bentuk seperti itu. Dan itu tempat yang sering digunakan sholatnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Dikatakan juga bahasanya apa yang membuat
tiang itu menjadi spiral atau peras baju yang diperas, nah itu dikatakan bahwasanya malaikat tawaf di situ. Malaikat tawaf di situ sehingga bentuk seperti itu. Jadi kita hadirkan di situ supaya bagi orang-orang teman-teman yang belum bisa kota tadi bisa ziarah ke tempat kita untuk mengobati. Oke, demikian ya. Ini potongan videonya, lengkapnya kita belum menemukan. Yang perlu kita kritisi adalah selalu seperti itu model dari para oknum-oknum Khabib untuk mengelabui para orang yang mendekat kepada dia, diceritakan dengan kehebatan mbah-mbahnya dengan sesuatu hal yang aneh-aneh yang bisa dinyatakan secara zahir gitu kan. Kira-kira menurut penilaian ataupun menurut panjenengan sebagai umat muslim yang merdeka, gimana Lur? Ya silakan di kolom komentar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari hal-hal sesuatu yang akan ya mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya nantinya berujung kita musyrik gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua ada hikmahnya untuk kita semua.